Shalom, selamat siang Pak Pendeta dan Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita bersyukur pada Tuhan. Ya, secara khusus terima kasih untuk pengurus ILF memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan secara offline atau secara tatap muka. Karena Selasa kami akan berangkat, kalau tadi kok pakai baju merah, pakaian semua sudah di packing. Bukan hanya sekadar sudah di packing, sudah dalam perjalanan. Ya. Oleh sebab itu, maka ya kita bersyukur pada Tuhan. Tema ini juga tema yang sangat menarik. Makin tua, makin bijaksana. Saya membawa kita untuk melihat bagian dari surat Rasul Paulus kepada jemaat atau kepada anak didiknya, anak rohaninya, kepada Titus. Titus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ya. Titus pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita akan membaca bagian ini, saya akan bacakan untuk kita. Ya. Ibu-ibu ILF juga kita yang hadir di ruangan ini bisa memperhatikan. Demikian firman Tuhan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba uang, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangga, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini. Makin tua, makin bijaksana. Ketika bicara tua, maka bicara umur, ya. Usia makin tahun makin bertambah. Dan tentu saja menjadi tua merupakan sebuah fakta yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Nggak ada satupun manusia yang bisa menghentikan pertambahan usianya. Enggak, makin tahun pasti bertambah karena itu ulang tahun. Di satu sisi usia bertambah, di sisi lain usia juga berkurang. Usia bertambah, enggak ada yang bisa menghentikannya. Kalaupun berusaha untuk membuat diri awet muda di usia yang bertambah, itu bisa-bisa saja. Enggak heran usianya berapa, kok fisiknya, wajahnya seperti anak muda. Tetapi pertambahan usia ini bertambah dari tahun ke tahun, tahun ke tahun. Enggak ada satupun manusia yang bisa menghentikan. Terus bergerak, dan bergerak. Oleh sebab itu, maka ketika kita bicara tentang bertambah usia, bertambah bijaksana. Apakah semakin tua orang akan semakin bijaksana? Bagaimana menurut ibu-ibu? Kira-kira makin tua makin bijaksana enggak ya? Atau makin tua makin bijak sini? Bijaksananya iya, bijak sini iya. Ada iya, ada enggak gitu ya. Kadang kita memperhatikan kok ya dia udah tua kok, usianya udah tua dan bahkan udah berkeluarga, berumah tangga, punya anak, punya suami, punya istri, punya cucu dan seterusnya, punya buyut. Kenapa kok seperti anak kecil? Kadang kita lihat gitu ya. Kita dengar orang itu kok seperti orang yang masih muda, seperti orang yang belum tua. Ya, idealnya memang semakin bertambahnya usia, bijaksana itu harusnya semakin bertambah, semakin bijaksana. Tetapi belum tentu, ya, belum tentu semua. Karena itu ketika bicara tentang usia dan bijaksana, pandangan umum mengatakan iya mestinya harusnya ya. Semakin tua orang semakin bijaksana. Makin tua makin banyak pengalaman, iya. Makin tua makin banyak pembelajaran yang didapatkan, iya.
Makin tua, makin banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi, yang sudah dilewati. Iya, sehingga tidak heran bagi orang-orang tertentu. Semua itu membentuk setiap orang mestinya untuk menjadi semakin bijaksana. Kenapa? Karena udah banyak pengalaman, banyak makan asam garam. Karena itu gak heran kalau orang tua katakan, udah nak, ya kamu masih muda, kamu belum cukup dewasa. Kamu belum bijaksana karena pengalamanmu masih kurang dari mama, pengalamanmu masih kurang dari oma, pengalamanmu masih kurang dari papa, dari opa dan seterusnya. Memang secara pengalaman tidak dapat dipungkiri orang yang tua kaya dengan pengalaman. Pergumulan-pergumulan hidup yang sudah banyak mereka lewati dari tahun ke tahun. Ada yang susah, ada yang nyaman, ada yang senang, ada yang tentu tidak menyenangkan. Walaupun tidak semua orang akan menjadi bijaksana semakin usianya mereka tua, tetapi paling tidak Alkitab juga mengingatkan kepada kita bahwa bijaksana itu tidak cukup hanya dari pengalaman, dari pengetahuan dan bahkan pembelajaran secara umum. Secara khusus dalam perspektif bijaksana Kristen. Kalau bijaksana secara umum mungkin ya orang tambah pendidikannya tambah tinggi, maka akan tambah kebijaksanaannya, akan tambah bijak. Tetapi tidak juga ya menjamin. Banyak orang yang sudah pendidikan tinggi dan bahkan jabatannya tinggi tapi moralnya rusak. Itu bisa kita lihat melalui media, melalui berita bagaimana orang sudah punya posisi yang begitu hebat tapi moralnya rusak. Korupsi jalan terus. Ya, main wanita atau main melakukan hubungan persinahan, hubungan tidak wajarnya kadang dijumpai sehingga ada penganiayaan dan seterusnya. Oleh sebab itu ternyata pendidikan penting, pengalaman penting, ya pergumulan-pergumulan yang sudah dilewati itu penting untuk membentuk hidup kita, tetapi ternyata tidak semua hal itu dialami oleh setiap orang. Karena pengalaman, pendidikan ternyata tidak cukup membuat orang menjadi bijaksana. Oleh sebab itu apa yang Alkitab juga katakan. Maka kalau kita membaca misalnya kisah Ayub. Ya ini satu kisah yang sangat menarik. Bahkan Ayub mengatakan atau menambahkan hikmat itu pertama didapat bukan semata karena banyaknya pengalaman. Tidak. Tetapi apa? Terutama karena pemberian Allah. Allah yang memberikan hikmat, Allah yang memberikan bijaksana di setiap pengalaman yang ada. Karena itu bersyukur sebagai orang percaya. Di setiap pengalaman kehidupan kita sebagai orang percaya, selalu ada hikmat, ada bijaksana yang Tuhan taruh di sana. Yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan. Di dalam konteks kitab Ayub, maka ketika penghibur Ayub, teman-teman Ayub ya, berusaha untuk menghakimi Ayub, engkau pasti berdosa, engkau melakukan kesalahan, kalau tidak mungkin engkau menderita, enggak mungkin engkau mengalami sakit yang begitu menggenaskan, enggak mungkin engkau tidak mengalami malapetaka yang begitu berat, anak-anakmu mati, bisnismu hancur, badanmu rusak, ngakulah Ayub pasti engkau berdosa. Bagi teman-teman Ayub maka mereka pikir mereka bijaksana. Ketika mereka menghibur, menguatkan dan meneguhkan Ayub dan bahkan menghakimi Ayub. Tetapi apa? Allah yang memberi hikmat di setiap pengalaman kehidupan kita. Dengan demikian hikmat seorang lansia ada bukan semata karena dia sudah tua. Hikmat manusia bukan semata karena usia mereka bertambah. Tidak. Hikmat seseorang bukan hanya semata karena usia seseorang bertambah. Tidak, tetapi apa? Karena dia tetap setia mau hidup bersama dengan Allah. Oleh sebab itu kalau kita membaca ini tulisan Ayub. Dulu atau konon hikmat ada pada orang yang tua. Dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi Allah, atau pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Pada Allah lah hikmat, pada Allah lah pengertian. Bukan pada manusia
Entah dia tua atau dia muda, tidak. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa atau roh yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat. Tadi saya katakan tidak semua orang yang sudah lanjut umur yang tua yang mempunyai bijaksana. Bukan, Alkitab sendiri juga mengatakan. Bukan orang yang tua, tetapi apa? Bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan itu. Tetapi kita bersyukur sebagai orang percaya, sebagai perempuan-perempuan Kristen, sebagai ibu-ibu Kristen, sebagai oma-oma Kristen, ya kita tidak seperti dunia secara umum, tidak seperti manusia secara umumnya. Maka kita harus mesti memilah. Maka perempuan-perempuan Kristen dikatakan di dalam tulisan Rasul Paulus tadi harus menjadi orang yang bijaksana, yang membedakan mereka dari dunia. Orang percaya harus semakin bijaksana berseiring dengan usia mereka, sudah seharusnya. Kenapa? Paling tidak ada beberapa hal, saya ambil 3 hal ya. Orang percaya adalah umat Tuhan. Ya, bukannya sekedar manusia biasa yang kemudian diciptakan Allah lalu hadir seperti manusia pada umumnya, tidak. Tapi kita adalah orang yang begitu istimewa, wanita-wanita yang begitu istimewa, perempuan-perempuan yang begitu istimewa. Karena kita adalah umat Tuhan, umat Allah yang tentunya hidup kita dipimpin oleh Allah. Dan di dalam kita ada roh Allah, ada Roh Kudus, itulah yang memberikan hikmat kepada kita. Itulah yang memberikan bijaksana kepada kita. Inilah yang membedakan kita sebagai wanita Kristen, wanita percaya dengan orang yang tidak percaya. Kita umat Tuhan, itu yang harus disadari. Karena itu kita juga menyadari seiring usia kita bertambah, kita semakin tua, hikmat dan bijaksana kita terus harusnya bertambah juga. Kenapa? Ya, dalam bacaan kita tadi juga Paulus mengingatkan, kenapa orang perempuan tua mesti harus bijaksana? Karena mereka mengajar. Dengan kata lain bahwa perempuan-perempuan Kristen, wanita Kristen, ibu-ibu Kristen atau kita sebagai umat percaya harus semakin bijaksana. Kenapa? Kita mendapatkan banyak pengajaran, warisan, bimbingan, serta keteladanan hidup yang benar itu. Dari orang-orang di sekitar kita. Dari mama, dari mertua, dari kawan-kawan dan seterusnya. Itu juga yang menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Karena itu ada pendidikan yang terus-menerus dilakukan, pendidikan yang terus-menerus dikerjakan, pengajaran yang terus-menerus dilakukan. Tadi Paulus berbicara ketika ia mengatakan perempuan-perempuan ya, yang tua, bagaimana mereka harus mengajar. Dan tentu perempuan-perempuan muda mendapatkan satu pengajaran sehingga mereka menjadi wanita-wanita yang bijaksana juga. Ya, di dalam bagian ini tentu kita disadar ingatkan. Tadi salah satunya kesaksian Mima ya. Kenapa kami begitu termasuk boleh dikatakan punya kekuatan dalam melayani Tuhan, bukan karena kekuatan manusia kami, tapi karena hikmat bijaksana yang Tuhan anugerahkan dan tentu warisan pengajaran bimbingan. Secara khusus almarhum Pendeta Wigman Sirait. Cukup lama, selama 10 tahun bagi saya belajar dan bahkan dibimbing. Kadang mesti harus dimarah, kadang mesti harus dihajar. Dan saya melihat sosoknya bukan hanya sekedar hamba Tuhan, tapi juga sebagai orang tua. Bahkan ketika pengajaran dan pendidikan pembentukan yang begitu keras. Bagi saya, inilah pengajaran pembentukan orang tua. Karena itu ketika bergumul dengan suatu pelayanan yang begitu kita hadapi, kita lakukan, kita kerjakan. Kita mensyukuri ada orang-orang yang tentunya mengajar tidak hanya sekedar kata-kata. Mengajar tidak hanya sekedar teori, tapi juga sikap dan keteladanan hidup yang nyata yang bisa dilihat.
yang bisa menjadi model itu. Itu yang menjadi bekal kekuatan kami juga dalam melayani Tuhan. Maka perempuan, ibu-ibu, wanita sudah seharusnya semakin bijaksana. Ada pengajaran, ada warisan yang kita dapatkan. Yang diberikan oleh pendahulu kita. Dan tentu ada firman Allah yang menjadi pedoman untuk kita. Hidup menjadi bijaksana. Supaya kita tetap hidup menjadi bijaksana. Tuhan tidak hanya sekedar berkata secara kata-kata, tetapi juga Dia mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan juga memberikan firman-Nya. Paulus ingatkan kepada orang-orang percaya mula-mula melalui tulisannya atau melalui Timotius, supaya Timotius mengingatkan perempuan-perempuan yang tua hendaklah hidup sebagai orang yang beribadah. Ya, kemudian jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, dan terus kemudian cakap mengajar. Kalau dalam ayat sebelumnya memang laki-laki adalah laki-laki yang bijaksana, tapi jangan cukup hanya laki-laki. Jangan hanya cukup pria yang bijaksana. Maka Timotius tentu mendapatkan arahan dari Paulus. Ya, supaya apa? Wanita pun harus menjadi wanita yang bijaksana. Perempuan-perempuan harus hidup bijaksana. Dan hal yang sangat menarik, mungkin kita akan bertanya bagaimana kita mempertahankan hidup bijaksana kita. Bagaimana supaya semakin usia kita bertambah, semakin tua kita, bijaksana kita tetap bertambah, dan bahkan kalaupun kita sudah tua, bijaksana kita tetap stabil atau tetap ada. Sehingga tidak, dulu kok dia bijaksana sekali, kok semakin tua kayaknya bijaksananya hilang. Kok nggak ada lagi bijaksananya. Dulu kayaknya mama atau oma kok kayaknya hebat gitu ya. Tapi sekarang seiring usianya bertambah, kok bukannya tambah bijak ya. Bukannya tambah berhikmat, tetapi kenapa bertambah bawel. Bawel tidak selamanya tidak bijaksana ya. Bawel juga bijaksana kalau bawel itu mengingatkan hal yang baik. Ya. Tapi kalau bawel itu hal yang tidak baik, itu yang tidak. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita mempertahankan supaya hidup kita tetap bijaksana bertambahnya usia? Tentu Paulus tadi mengingatkan hidup beribadah. Miliki kehidupan beribadah yang baik dan yang benar. Kehidupan yang beribadah tidak cukup hanya baik. Banyak orang melihat ibadah itu baik, ya betul baik. Tapi tidak sedikit orang tidak menyadari kalau ada ibadah yang tidak benar. Oleh sebab itu di tempat ini ibu-ibu bukannya sekedar melihat ibadah sesuatu yang baik, tapi lihatlah ibadah itu sebagai sesuatu yang benar. Ya. Maka tadi dikatakan perempuan-perempuan tua hendaklah hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Bayangkan kalau dulu zaman gereja mula-mula bagaimana orang-orang beribadah, berkumpul, bersekutu satu dengan yang lain. Jadi penting melihat kehidupan kita sebagai orang yang beribadah, yang baik dan benar. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup memang memberikan manfaat, memberikan faedah. Ya. Ada orang yang beribadah karena beragam motivasi di sana. Ya, sekedar mengharapkan berkat dari Tuhan kah waktu kita beribadah? Sekedar mengharapkan mujizat dari Tuhan kah waktu kita beribadah? Ya. Tetapi kita menyadari bahwa kita ibadah bukan sekedar mengharapkan berkat mujizat dari Allah. Justru kita mensyukuri berkat, mensyukuri pemeliharaan Tuhan, mensyukuri berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita sekedar mau datang beribadah hanya menginginkan berkat, maka kasihan sekali seorang janda miskin yang datang beribadah kepada Tuhan. Dan bahkan dia memberi persembahan yang justru begitu luar biasa. Dikagumi oleh Kristus. Karena itu kita harus tetap menjaga, memelihara kehidupan beribadah sebagai ibu-ibu. Sebagai Antioquia Ladies Fellowship. Ya, jaga
miliki apa yang sudah dilakukan. Karena itu kami juga merindukan, secara khusus pribadi saya merindukan nanti di Kalimantan mendengar ibu-ibu tetap setia beribadah. Nanti saya cek, Pak Pendeta, gimana Pak Pendeta, ini masih ada enggak ibu ini? Oh udah undur Pak ibadahnya. Wah, yang sampai nanti terbangkan cari hanya karena cari ibu itu kan misalnya. Ya, tetap setia beribadah untuk menjaga supaya kita menjadi wanita-wanita yang tetap bijaksana. Kenapa beribadah? Ibadah itu penting, relasi kita dengan Tuhan. Hikmat, pengetahuan, takut akan Tuhan. Permulaan hikmat dan pengetahuan. Orang bodoh menghina didikan. Karena itu bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat, mendapatkan bijaksana. Kalau kita sendiri malas untuk beribadah. Malas bersekutu. Malas melayani. Ya, ibadah tidak sekadar bagaimana kumpul satu dengan yang lain. Maka ibadah harus menjadikan kita sebagai pribadi yang bertumbuh dalam iman, dalam kasih dan dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kita perlu menjaga kebijaksanaan kita dari waktu ke waktu, dari usia ke usia, dan bahkan ketika usia kita sudah sangat tua sekalipun. Kita harus tetap menjaga bijaksana kita. Caranya seperti apa? Pelihara iman. Iman yang terus terpelihara, iman yang terus terjaga, iman yang terus di-maintain, iman yang terus dihidupkan, itu akan membuat kita untuk terus hidup dalam bijaksana dengan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24-25 sebetulnya. Itu Yesus memberikan satu perumpamaan bagaimana orang yang mendengarkan firman dan melakukan firman-Nya. Lalu mereka membangun rumah di atas batu. Dengan apakah orang itu disamakan? Ya sama dengan orang yang begitu bijaksana. Maka dengan kata lain, mau menjaga, memelihara bijaksana kita di usia kita yang tua sekalipun, maka kita tetap harus bergantung pada firman itu. Waktu kita beribadah tadi, waktu kita persekutuan kan ada firman-Nya. Firman itu penting untuk kesegaran jiwa kita, untuk pertumbuhan kerohanian kita, dan bahkan untuk membuat kita semakin bijaksana. Karena itu dengarkanlah firman kita. Hidupi firman, lakukan firman. Itu membuat kita semakin bijaksana. Menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, tantangan-tantangan hidup yang tidak kita tahu seperti apa dan bagaimana perjalanan kehidupan kita ke depan. Tetapi dengan bersandar, berserah kepada Tuhan, Tuhan menopang, menolong kita. Tentu bagaimana kita menjaga bijaksana kita tetap hidup, bijaksana kita tetap ada, perlu memiliki kerendahan hati. Tadi dikatakan bagaimana seorang perempuan yang tua, yang tidak hanya sekedar beribadah, tetapi juga menjadi orang yang cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Mengajar itu kan perlu kerendahan hati juga ya. Perlu kerendahan hati orang mengajar itu. Banyak orang pendidikannya tinggi tapi ketika dia mengajar bukan karena kerendahan hatinya. Tapi sekadar karena apa? Karena mau mungkin ya. Ya udah saya punya ilmu, saya bagi. Saya transfer ilmu saya. Tapi hatinya ada enggak? Belum tentu. Kerendahan hati. Mau hidup tetap bijaksana, perlu kerendahan hati di sana. Ya. Apalagi ketika kita usia sudah tua, udah opa, udah oma, ya, udah punya mantu, maka kita sebagai wanita yang sudah tua nih, dan kita mesti mengajar kepada generasi-generasi muda, mengajar kepada anak mantu kita. Sebaliknya juga, kerendahan hati di sini penting. Kenapa? Kita tidak hanya sekedar mengajar mereka, barangkali kita juga belajar dari mereka. Ya. Kenapa? Karena era kita dengan era mereka beda. Tidak semua hal-hal yang kita hadapi, kita dapatkan di era kita yang dulu, lalu kita bisa terapkan di era wanita-wanita muda sekarang. Misalnya kan. Enggak semua. Ya. Barangkali dalam dunia teknologi, mereka lebih pintar daripada kita. Oh ya, sini saya ajarin Ma. Ya udah kita belajar dari mereka. Ya.
Kita belajar dari mereka, karena itu saling belajar, kerendahan hati di sini. Itu bijaksana. Bijaksana tentu bagaimana hidup dalam kerendahan hati dan memiliki pikiran, perasaan yang terdapat atau yang ada pada Kristus itu. Belajarlah padaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati, kata Kristus. Orang yang memiliki segala pikiran dan perkataan yang ada dalam Kristus Yesus, merekalah yang disebut sebagai orang yang bijaksana. Merekalah yang disebut sebagai orang yang bijaksana. Kenapa? Karena Kristuslah pola, Kristuslah teladan. Kristuslah contoh yang begitu sempurna bagi kita. Dia begitu bijaksana. Tidak satu pun dari firman yang tidak digenapi di dalam diri Kristus itu. Makananku ialah melakukan kehendak Dia atau kehendak Bapa yang mengutus aku. Firman menjadi makanannya. Penderitaan yang dia alami, yang dia lakukan sebagai satu penggenapan dari firman yang harus dia derita. Memikul salib, menderita, mati, menanggung dosa kita demi keselamatan kita. Ia serahkan nyawanya. Itulah hikmat bijaksana yang begitu luar biasa. Dengan kata lain, Kristus mengorbankan diri untuk orang lain. Maka orang bijaksana harusnya rela berkorban, bukan? Bukan sebaliknya, mencari korban. Oleh sebab itu bagaimana kehidupan yang begitu bijaksana itu? Ada tantangan, iya. Ada kesulitan, iya. Ketika hidup kita berpusat pada hal-hal lahiriah, maka bisa jadi kita tidak sedang menjadi orang yang hidup bijaksana. Maka Petrus mengingatkan, sebagai wanita atau sebagai ibu-ibu, sebagai perempuan, dandanmu bukanlah sekadar dandanan lahiriah, tapi dandanan batiniah. Apa artinya dandanan lahiriah? Semua akan luntur. Kulit kita akan keriput menuju ke sana. Ya, make up akan luntur dan seterusnya. Aksesoris-aksesoris yang kita pakai pada akhirnya tidak akan berfungsi apa-apa. Tapi kita tidak hanya sekedar berdandan secara lahiriah. Tidak mengikuti pola dunia, tidak mengikuti pola hidup yang membawa kepada satu kesia-siaan. Melainkan apa? Cintai firman. Karakteristik orang yang bijaksana. Mereka menyukai firman. Cinta pada firman. Suka enggak kita berdoa? Hidup beriman enggak kita pada Tuhan? Percaya enggak kita pada satu pemeliharaan Tuhan? Memang waktu kita membicarakan secara teori gampang sekali ya. Percaya pada Tuhan. Tapi waktu mau diperhadapkan dengan hal yang berat, mesti bergumul dan berlutut. Membangun kehidupan. Seorang perempuan yang bijaksana, Amsal mengatakan, mereka akan membangun rumahnya. Pasal 14 ayat 1. Membangun rumahnya berarti membangun kehidupannya. Membangun keluarga. Berapa banyak orang yang menghancurkan kehidupan rumah tangga mereka. Menghancurkan keluarganya. Menghancurkan hidupnya. Tentu saja perempuan, wanita, orang percaya yang bijaksana. Dia hidup bertanggung jawab. Dan orang yang bijaksana adalah terakhir. Orang yang mendedikasikan hidup mereka untuk Tuhan. Mencari kerajaan Allah di atas segalanya. Dan biarlah setiap kita, secara khusus ibu-ibu Antioquia, Ladies Fellowship di tempat ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya di atas segala hal-hal yang lain. Di sanalah kita mendapatkan bijaksana yang Tuhan anugerahkan pada kita. Tuhan memimpin kita, Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.